Halo, shalom semuanya, teman-teman dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Saya percaya kita semua tetap berada dalam lindungan Tuhan, mau siapapun kalian atau sedang dalam kondisi apapun, yang penting kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Baik, di sini saya diberi kesempatan untuk mengisi program kita yaitu Street Justice atau Teologi Jalanan, di mana di sini kita bebas untuk menyampaikan atau berbagi pengalaman atau kesaksian kita sesuai dengan yang kita hadapin atau sesuai dengan pola pikir kita. Baik, singkat cerita, saya ingin cerita di mana di bulan yang lalu saya mengikuti program pelatihan dan itu saya pikir bisa membuka wawasan saya dan saya pikir itu bagus buat mengisi hari-hari saya gitu kan. Eh, jadi saya ikut program itu, saya tahu dari teman saya, dia bercerita bahwa program itu ya menurut dia bagus gitu kan, ada nilai-nilai positifnya. Dan saya pun tertarik dari cerita teman saya tersebut gitu kan. Lalu saya mengikuti program pelatihan itu, di mana saya mendaftar melalui online gitu kan. Saya mendaftar dan ternyata berkas-berkas saya diterima dan lulus. Dan memasuki tahap selanjutnya, di mana tahapan-tahapan tersebut saya tes. Di situ ada tes tertulis dan tes wawancara. Dan di tahapan itu saya pun lulus. Awalnya saya merasa ragu, saya mungkin tidak dapat karena di mana melihat jumlah peserta pelatihan itu sangat banyak. Sedangkan yang dicari itu cuma 16 orang gitu kan. Saya sudah merasa, udahlah, sepertinya saya nggak dapat gitu kan. Dan ternyata melihat dari pengumuman, ternyata saya dapat gitu. Terus singkat cerita, saya ikut pelatihan itu selama kurang lebih 1 bulan, dimana itu dari jam setengah 7 sampai jam 3 sore. Saya ikut pelatihan itu, dengan berjalannya waktu, saya banyak bertemu dengan orang-orang yang berbeda karakter dari saya. Dengan permasalahan yang sangat kompleks gitu kan, yang sangat luar biasa ribetnya. Dimana saya pikir saya itu cuma ikut tes aja tanpa harus tanpa harus terjun bergaul dekat dengan orang-orang di luar komunitas saya gitu kan. Karena di sini jujur buat saya pertama kalinya saya untuk bertemu dengan orang-orang yang di luar lingkungan saya, yang di luar komunitas saya gitu. Jadi singkat ceritanya dari teman-teman yang ikut pelatihan ini, mereka akhirnya kami tuh seperti akrab, bukan akrab banget sih, cuma saya itu tahu satu persatu persoalan dan masalah mereka karena di situ mereka itu bercerita gitu, tidak secara langsung mereka itu curhat dengan masalah kehidupan pribadi mereka. Dari teman-teman tersebut mereka seperti nyaman gitu berteman sama saya, padahal di situ saya sudah membentengi diri, saya sudah apa namanya, menjauh, jaga jarak gitu kan dari mereka. Tapi entah kenapa mereka merasa nyaman gitu kan. Semua cerita kehidupan pribadi mereka, mereka nggak sungkan untuk cerita pada saya gitu kan. Dari ada salah satu seorang teman ini sudah pernah cerai 3 kali gitu kan. Dan sekarang sudah mau menikah lagi, ada calonnya. Terus ada satu orang teman ini, dia harus
terpaksa menikah dengan calon suaminya yang jauh berbeda dari umur dia gitu kan, karena dipaksa orang tuanya dengan alasan keadaan ekonomi. Ada yang punya suami dengan karakter suaminya yang tidak baik gitu kan, sering keluar masuk penjara gitu. Terus ada lagi satu teman ini yang sudah menikah, tapi dia itu bebas melakukan apapun yang dia inginkan gitu kan, padahal itu sudah menikah tapi dia bebas untuk melakukan apa yang dia inginkan gitu, dalam tanda kutip gitu kan. Jadi di sini saya melihat ke orang-orang seperti ini, ternyata permasalahan mereka itu lebih berat dari saya. Dan saya pikir sayalah yang paling berat gitu kan masalah kehidupan saya. Saya merasa saya ini orang yang sangat malang mungkin ya. Karena saya merasa eh, kehidupan saya, permasalahan saya itu besar gitu. Ternyata teman-teman di luar pelayanan saya ini, teman-teman dunia lah anggapannya, mereka ini punya trouble kehidupan yang sangat berat gitu. Nah, singkat ceritanya, saya memberi saran buat mereka yang menurut saya saran saya ini ya asal-asal saya ngomong dari mulut aja gitu kan, yang seperti saya itu ogah-ogahan gitu memberi saran, karena saya merasa saya pun menyelamatkan diri saya juga masih sulit gitu kan, apalagi untuk memberi saran untuk orang-orang gitu. Dan ternyata eh, saran saya ini tadi memberkati mereka gitu, seperti membuka wawasan pikiran mereka, seperti apa namanya itu, seolah-olah saran saya ini kayak menguatkan mereka gitu. Jadi teman-teman ini apa namanya senang gitu. Akhirnya mereka tuh senang berteman sama saya dan kayak mengakrabkan diri gitu. Padahal saya merasa risih dengan keadaan itu gitu kan. Terus saya bingung dan saya mikir, kok Tuhan kenapa memperhadapkan saya gitu dengan orang-orang seperti ini. Saya itu dapat sendiri ternyata itu tuh supaya untuk menguatkan atau membuka mata hati saya. Ternyata saya ini lebih jauh apa namanya lebih beruntung daripada mereka. Tuhan itu kayak menyadarkan saya, coba lihat orang-orang di luar sana. Banyak yang lebih parah, banyak yang lebih kasihan, kehidupannya lebih malang gitu kan. Kenapa kamu sampai sejauh ini tidak pernah bersyukur dengan kehidupan gitu kan, dengan apa yang sudah diberikan gitu, selalu melihat ke atas, tidak pernah melihat orang-orang di bawah gitu kan. Jadi di situ saya kayak seperti tertampar untuk saya sendiri gitu. Terus pada berjalannya waktu ternyata apa namanya saya merasa saya ini kok putus asa dengan kemampuan saya. Saya merasa saya ini tidak punya nilai menurut saya. Karena saya melihat walaupun mereka dengan banyaknya permasalahan mereka itu eh, mereka itu punya bakat gitu kan, punya punya kemampuan atau skill gitu kan di program pelatihan yang saya ambil ini. Awalnya saya merasa, oh saya ini bisa, awalnya saya merasa saya mampu untuk mengikuti program pelatihan ini karena di mana program pelatihan ini sesuai hobi saya gitu kan. Jadi saya memandang rendah gitu kan, bukan memandang rendah, kecil gitu. Dan ternyata saya hmm, di luar ekspektasi saya, ternyata teman-teman yang ikut pelatihan ini tuh mereka sudah punya kemampuan 70%, punya skill di bidang ini gitu. Mereka ngikutin pelatihan ini hanya untuk mendapatkan apa namanya ijazah, dan yang dimana ijazah ini bisa digunakan seperti sertifikat gitu kan, bahwa sertifikat sertifikat ini dapat digunakan untuk
melamar kerjaan gitu atau membuka usaha mereka sendiri gitu dengan sertifikat ini gitu. Bahkan sertifikat ini bisa melamar di skala internasional gitu kan. Oke, baik ke awal, balik ke awal bahwa saya merasa putus asa tadi gitu kan. Saya itu merasa tidak memiliki kemampuan. Saya merasa diri saya ini eh, lemah gitu kan. Tidak mempunyai keahlian, kurang apa namanya? Seperti saya merasa itu minder gitu. Semakin kesininya saya minder dan semakin kesininya kok saya rasa eh saya nggak punya kemampuan gitu kan. Padahal untuk teman-teman yang tadi itu dengan permasalahan kehidupan mereka itu dengan kehidupan mereka itu kayak seperti berjuang gitu dengan kemampuan mereka sendiri. Mati-matian untuk eh kehidupan mereka gitu. Taunya mereka itu cari uang untuk hidup gitu. Semakin kesini saya juga semakin bingung. Mengapa saya lagi ada di posisi ini? Mengapa saya ada berada di situasi keadaan ini seperti saya ini keluar jalur gitu kan. Seperti saya ini berada di sesuatu hal yang asing buat saya gitu kan. Jadi saya tambah bingung. Jadi saya ini merenung, saya berpikir Tuhan gimana ini gitu kan. Tuhan kok langkah saya jauh semakin menyimpang gitu kan, melihat hampir terkontaminasi gitu otak saya ini dengan keadaan lingkungan itu gitu. Tapi akhirnya saya sadar Tuhan pertontonkan ini untuk saya gitu, untuk saya belajar, untuk saya melihat supaya pikiran saya atau pola pikir saya ini bisa jauh lebih baik lagi gitu. Karena ternyata selama ini saya salah menilai diri saya sendiri. Ya gitulah intinya, saya kurang mengucap syukur dan saya kurang berdoa juga mungkin, sering melihat ke atas seperti yang saya ceritakan di awal tadi, selalu membandingkan kehidupan saya dengan kehidupan orang yang sudah jauh lebih sukses di atas saya gitu. Sehingga membuat saya itu tertekan, membuat saya ngepush diri saya gitu kan. Saya berharap pada diri saya sendiri dan saya lupa bahwa saya itu harus mengandalkan Tuhan gitu, bukan mengandalkan diri saya sendiri gitu. Membuat saya tertekan, membuat saya putus asa dengan kemampuan saya gitu kan. Jadi di dalam batin saya ini dibuat tidak karuan gitu kan. Karena itu tadi saya melihat ke atas dan membuat iblis itu mungkin iblis kali ya memerasuki pikiran saya supaya saya itu punya ambisi yang lebih besar, ingin seperti orang, ingin seperti teman-teman yang sudah diberkati gitu kan. Padahal pada kenyataannya proses kehidupan saya mungkin belum selesai gitu kan. Masih belum lulus dengan beberapa hal. Sehingga itu tadi membuat saya tertekan dengan ambisi keinginan saya itu tadi. Tapi nggak apa-apa, namanya juga Tuhan mau mengajar kita. Jadi intinya keadaan itu mengajarkan sesuatu untuk kita. Supaya kita tahu kita ini harus lebih bersyukur dalam kondisi kita seperti apapun itu. Dan jangan pernah membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Oke, sebagai penutup,
saya ingin membacakan satu firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 43 ayat 5 yang akan saya bacakan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi kesimpulan apa yang sudah saya share di kesempatan ini, di mana banyak kali orang Kristen atau saya sendiri seperti kehilangan sukacita dalam menjalani hidup karena mungkin berbagai banyak tekanan, persoalan, masalah, pergumulan mungkin dalam keuangan, keluarga, pekerjaan, usaha, sehingga membuat frustasi gitu kan, membuat kita stres dan tidak ada tenaga dalam menjalani kehidupan ini. Itu. Jadi tetap semangat ya guys. Kita harus tetap berharap pada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, selalu mengucap syukur untuk setiap apapun peristiwa yang kita alami. Percaya mungkin mujizat masih ada. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya bagikan di program ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Sampai jumpa teman-teman.